Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, dalam masa Advent yang pertama. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkanlah hati kami untuk beriman dengan semangat iman yang kudus, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengikuti setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dari tarekat Yesuit yang luar biasa, pelindung karya misi yang hatinya berkobar untuk mewartakan cinta Kristus sampai ke pelosok dunia, termasuk Asia. Pada masa Advent, ketika gereja mengajak kita berjaga, bertobat, dan menanti kedatangan Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita pada panggilan mendasar setiap orang beriman, pergi dan mewartakan Injil. Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Advent bukan hanya menantikan Tuhan datang kepada kita, tetapi juga kesempatan untuk bertanya, apakah kita sudah membuat orang lain merasakan kehadiran Tuhan? Perintah Yesus dalam Injil sangat jelas, pergi dan wartakan. Ini bukan ajakan untuk sebagian orang saja, tetapi misi seluruh umat beriman. Advent memurnikan kembali cara kita mengikuti Kristus, bukan hanya percaya, tetapi membagikan iman dalam tindakan yang nyata. Ada 3 hal pesan penting dari Injil yang hari ini kita dengar, yaitu: pertama,
Mewartakan bukan hanya berbicara, tetapi bersaksi lewat hidup. Yesus tidak hanya meminta kita berkhotbah, tetapi menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghibur orang yang putus asa, kita mewartakan Injil. Ketika kita memaafkan tanpa syarat, kita menghidupi Injil. Ketika kita menjadi pembawa damai, kita menjadi pewarta Kristus. Seperti Santo Fransiskus Xaverius yang tidak hanya mengajarkan, tetapi sebagai kasih Allah dalam pelayanan. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui orang yang diutus. Sabda Tuhan mencatat bahwa para murid mewartakan dan Tuhan turut bekerja serta meneguhkan pewartaan mereka. Artinya, karya misi bukan hanya kemampuan manusia, tetapi kerjasama manusia dan rahmat Tuhan. Kita mungkin merasa tidak mampu, malu atau tidak layak, tetapi Yesus berkata, "Pergilah, aku akan bekerja melalui kamu." Ketika kita menyapa yang kesepian, menguatkan yang terluka, dan memberi semangat kepada yang putus harapan, Tuhan sedang berkarya melalui kita. Yang ketiga, masa Advent adalah masa hidup sebagai pewarta harapan. Kristus datang membawa terang, dan Ia mengutus kita menjadi pembawa terang. Dunia saat ini banyak diwarnai kecemasan, keputusasaan, dan luka batin. Misi kita bukan hanya jauh di luar negeri. Misi kita dimulai dari rumah kita sendiri. Menjadi sumber kedamaian di dalam keluarga, membawa kasih di tempat kerja, menjadi teladan iman bagi anak-anak dan generasi muda, menebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Jika Santo Fransiskus Xaverius mampu pergi ke benua jauh, maka kita pun mampu membawa kasih Kristus kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Advent mengajak kita menyambut Kristus dengan hati misioner, hati yang peka, peduli, dan siap diutus. Maka mari bertanya dalam keheningan batin kita masing-masing, kepada siapa Tuhan mengutus saya hari ini? Di mana saya bisa menjadi pembawa harapan? Bagaimana saya dapat menghadirkan Kristus dalam kehidupan nyata? Semoga teladan Santo Fransiskus Xaverius membuat hati kita berkobar dan semua orang-orang di sekitar kita merasakan kedatangan Tuhan melalui sikap, perkataan, dan pelayanan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang telah kami renungkan. Pada hari baru ini, bangkitkanlah dalam diri kami semangat misioner yang sejati. Jadikanlah kami Allah cinta-Mu, pembawa harapan bagi yang terluka, pembawa damai bagi yang gelisah, dan pembawa terang bagi yang hidup dalam kegelapan. Melalui perayaan Santo Fransiskus Xaverius, kobarkanlah dalam hati kami keberanian untuk menjadi pewarta Injil melalui perkataan dan terutama melalui kesaksian hidup kami. Bimbinglah langkah kami hari ini agar setiap perjumpaan, pekerjaan, dan pelayanan kami memuliakan nama-Mu. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, dan jadikanlah hari ini sarana kasih-Mu hadir di dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.